Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Yoga Pratama dari kampus Institut Teknologi Dirgantara Aji Cipto. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video mengenai laporan praktikum perancangan teknik industri 2. Laporan yang pertama berjudul Time Series and Forecasting, yang berisi bab 1, yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum yang pertama ialah praktikan memahami hubungan antara pola data dengan metode peramalan. Yang kedua, praktikan memahami penggunaan metode peramalan untuk mengetahui solusi yang terbaik. Yang ketiga, praktikan dapat memahami dan mengerti cara pengolahan dan perhitungan produksi serta penjualan dengan penggunaan metode peramalan. Bab 2 berisi studi kasus. Studi kasusnya yaitu PT Nusantara ingin memperkirakan permintaan produk mebelnya untuk 4 bulan yang akan datang berdasarkan data permintaan selama 5 bulan. Dan berikut merupakan data permintaan selama 10 bulan. Berikut datanya dimulai dari bulan Juni 2017 hingga bulan Maret 2018. Pada bab 3 berisi pengolahan data. Pada poin 3.1 yaitu tabel forecast result and peramalan dengan time series. Pada pengolahan data ini, kita mengolahnya menggunakan aplikasi WinGSP dengan metode forecasting and linear regression. Pada poin 3.1 yaitu telah menghasilkan peramalan selama 4 bulan yang dapat dilihat pada bulan ke-11 hingga ke-14. Bulan ke-11 yaitu permintaan sebanyak 173, bulan ke-12 181, 45, yang ke-13 yaitu 189,59091, yang ke-14 yaitu 198,36,36. Pada titik 2 yaitu membahas forecast result for peramalan dengan time series. Berikut grafiknya, penjelasannya berada di bab 4 analisa data. 4.1 forecast result and for peramalan dengan time series. Pada bulan pertama didapatkan hasil permintaan sebanyak 90 dengan nilai forecast by LR sebesar 88,4545 dengan nilai forecast error, nilai CFP, nilai MET masing-masing sebesar 1,54,55. Nilai MSE sebesar 2,3884. Nilai MAPE sebesar 1,7172 dan nilai tracking sebesar 1, serta tidak ada nilai R-square. Pada bulan ke-11 didapatkan hasil permintaan sebanyak 173, pada bulan ke-12 didapatkan hasil permintaan sebanyak 181,45, pada bulan ke-13 didapatkan hasil permintaan sebanyak 189,9091. Pada bulan ke-14 dapatkan hasil permintaan sebanyak 198,3636. Nilai CFP pada permintaan untuk keempat periode yaitu sebesar 0. Nilai MAD pada permintaan untuk keempat periode yaitu 4,9636. Nilai MSE pada permintaan untuk keempat periode yang itu sebesar 45,5454. Nilai MAPE pada permintaan untuk keempat periode yaitu sebesar 3,8777. Nilai tracking square sebesar 0, nilai R square sebesar 0,9283, nilai Y-intercept sebesar 80, nilai slope untuk permintaan keempat periode yaitu sebesar 8,4545. Pembahasan pada grafik forecast result for peramalan dengan time series. Itu pada grafik forecast result for peramalan dengan time series diketahui hasil mean of actual data atau MAD sebesar 126,5 dengan nilai SD atau signal sebesar 26,5675 dengan periode N sebesar 10
dan forecast untuk 4 bulan ke depan. Bab 5 berisi penutup. 5.1 kesimpulan dan 5.2 saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktikum yang telah dilakukan yaitu yang pertama, untuk peramalan 4 bulan ke depan didapatkan pada peramalan bulan ke-11. April 2018 sebanyak 173, bulan ke-12 Mei 2018 sebanyak 181,4545, bulan ke-13 yaitu Juni 2018 sebanyak 189,9091, dan pada bulan ke-14 yaitu Juli 2018 sebanyak 198,3636. Dari hasil grafik forecast result for peramalan dengan time series dapat diketahui bahwa garis grafik hitam menunjukkan data permintaan aktual dari periode pertama sampai periode ke-10. Pada data permintaan aktual tersebut mengalami kenaikan dan penurunan. Sedangkan pada garis grafik biru yang menunjukkan data forecasting by LR menunjukkan peramalan dari periode pertama sampai periode ke-10 yang menunjukkan kenaikan. Sehingga pada periode ke-10 sampai dengan periode ke-14, yaitu 4 bulan peramalan, mengalami kenaikan yang konstan. Pada laporan kedua, yaitu membahas mengenai inventory. Bab 1 berisi tujuan praktikum. Tujuan praktikum pada praktikum kali ini ialah yang pertama, mengenal pengendalian tingkat persediaan sebagai kebijaksanaan pengawasan sistem produksi yang berjalan. Yang kedua, menunjukkan besarnya jumlah persediaan. Yang ketiga, menentukan waktu dari sistem persediaan. Pada laporan kedua ini yaitu membahas inventory. Inventory sendiri merupakan serangkaian kebijaksanaan dan pengendalian yang memonitor tingkat persediaan sumber daya. Sistem ini bertujuan menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya dalam kuantitas dan pada waktu yang tepat. Bab kedua pada praktikum kali ini berisi studi kasus. Studi kasus tersebut yaitu PT Nusantara menghadapi masalah dalam pengadaan kayu yang akan digunakan sebagai bahan produksi. Kebutuhan kayu untuk pembuatan kursi selama setahun adalah 3.600 lembar. Biaya untuk melakukan sekali pemesanan adalah Rp200. Biaya simpan per lembar kayu yaitu Rp25 per tahun. Harga per lembar kayu adalah Rp100. Perusahaan ingin mengetahui berapa kali perusahaan harus memesan kayu untuk memenuhi kebutuhan setahun, atau berapa banyak kayu yang harus dipesan setiap kali pemesanan, agar dikeluarkan biaya yang paling minimal. Bab pengisi pengolahan data. Bab 3 berisi pengolahan data. Pada poin 3.1 yaitu tabel inventory cost. Dapatkan order quantity sebanyak 240, maksimum inventory sebanyak 240, maksimum back order sebanyak 0. Ada grafik titik. Pada poin titik 2, pada poin 3.2 berisi grafik inventory cost. Pada poin 3.3 berisi EOQ atau lanjutan. Bab 3.4 grafik EOQ lanjutan. Berikut analisanya. Tabel inventory cost kapasitas pemesanan atau order quantity pada tiap pemesanan sebanyak 240 lembar. Dengan kebutuhan demand per tahun sebesar 3.600 lembar kayu, maka terdapat pemesanan sebanyak 3.600 dibagi 240, yaitu 15 kali pemesanan tiap tahun dengan biaya sekali pesan Rp200. Untuk biaya simpan per lembar kayu sebanyak Rp25 dan harga per lembar kayu sebanyak Rp100. 4.2 grafik inventory cost. Yang pertama yaitu pada grafik setup cost dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka akan semakin sedikit biaya pengadaannya. Yang kedua, untuk garis grafik holding cost dilihat bahwa semakin banyak jumlah bahan kayu yang dipesan, maka semakin besar biaya penyebaran atau holding cost-nya. 4.3
POK lanjutan atau FG. Kebutuhan kayu per tahun sebanyak 3.600 lembar dan terdistribusi normal sepanjang tahun dengan deviasi standar 50 lembar kayu. Biaya setiap kali pesan yaitu Rp200. Harga per lembar kayu Rp100 hingga biaya simpan Rp25. PT Nusantara memiliki permintaan yang acak dan setiap ukuran pesan dan dilakukan back order pemesanan dengan biaya Rp20. Waktu pengantar atau lead time hampir dapat dipastikan 20 hari. 20 dibagi 360 hari yaitu 0,0555. 4. Grafik EOQ lanjutan. Grafik tersebut menunjukkan kebutuhan persediaan bahan baku kayu pada PT Nusantara atau inventory quantity per tahun, di mana dapat diketahui status persediaan pada grafik inventory on hand sehingga dapat direncanakan kapan harus dilakukan back order. Dari tampilan tersebut terlihat bahwa perusahaan sebaiknya segera memesan persediaan pada persediaan mencapai 215,9491 dengan jumlah unit yang disedia. Dengan jumlah unit yang tersedia dipesan setiap kali memesan ialah 245,3235 unit. Waktu pengantar hampir dipastikan sekitar 20 hari. Bab 5 prinsip penutup dengan kesimpulan dan syarat. Kesimpulan pada praktikum kali ini ialah dapat dibaca pada tampilan berikut. Yang pertama yaitu dari tampilan tersebut terlihat bahwa setiap kali pemesanan jumlahnya adalah 240 lembar per kayu. Berarti sekali pesan ialah sebanyak 15 kali dengan UKB yang dikeluarkan PT Asri adalah Rp360.000. Selanjutnya yaitu praktikum pada modul 3 yang membahas mengenai aggregate planning. Aggregate planning sendiri merupakan suatu langkah pendahuluan perencanaan kapasitas secara terperinci. Bab 1 berisi mengenai tujuan praktikum. Yang pertama, memahami rencana produksi agregat. Yang kedua, mampu membuat rencana produksi agregat. Yang ketiga, melatih praktikan untuk melakukan perencanaan agregat. Yang keempat, menentukan rencana produksi yang layak dan harus diteruskan ke tingkat hierarki selanjutnya, yaitu MPS. Bab 2 berisi studi kasus, yaitu PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi seperangkat meja kursi berkualitas tinggi tahun depan. Permintaan mebel berkualitas untuk 4 bulan yang akan datang. Perusahaan ingin memperkerjakan karyawan tetap maupun karyawan paruh waktu, namun dengan kombinasi tertentu agar karyawan tetap tidak ditugasi lebih sedikit dibandingkan karyawan paruh waktu, karena akan berpengaruh pada jumlah gaji dan upah yang akan diterima oleh masing-masing karyawan. Itu tabel yang direncanakan pada studi kasusnya. Ketiga, berisi pengolahan data. 3.1 tabel awal perencanaan produksi LP model. 3.2 tabel analisis biaya LP model. 3.3 grafik full time regular time production. Grafik 3.4 yaitu grafik line production requirement. 3.5 tabel awal perencanaan produksi simple model. 3.6 tabel analisis biaya simple model. 3.7 grafik aggregate planning simple model. Yang keempat yaitu analisa pada hasil yang telah kita cari melalui aplikasi ESP menggunakan metode aggregate planning. Pada 4.31 yaitu tabel awal perencanaan produksi LP model. Pada bulan April 2018 menunjukkan data permintaan atau demand sebesar 173 dengan jumlah produksi sebesar 100.
Jumlah produksi lembur sebesar 73 dengan total produksi sebesar 173. Persediaan akhir sebesar 10, penugasan kerja sebesar 16 dengan jumlah karyawan sebanyak 20. Dengan sebagian jumlah penugasan kerja sebesar 5 dikerjakan oleh 5 karyawan. Berikut analisis pada bulan berikutnya. 4.2 tabel analisis biaya LP model. Pada bulan April 2018 menunjukkan jumlah biaya reguler sebesar $1.000 dengan jumlah biaya lembur sebesar $870. Biaya paruh waktu reguler sebesar $180 dengan biaya penyimpanan sebesar $150. Biaya penugasan kerja sebesar $800 dengan biaya kerja paruh waktu sebesar $100 dengan biaya total $3.100. Grafik full time regular time production dapat disimpulkan bahwa pada April sampai Juli 2018 menunjukkan bahwa pada setiap perencanaan produksi memiliki ketepatan berdasarkan data permintaan. Pada bulan April 2018 sampai Juli sama-sama sebesar 100. Plan production pada periode April 2018 sampai Juli 2018 mengenai peningkatan berdasarkan data permintaan, yaitu pada bulan April sebesar 173, bulan Mei sebesar 181, bulan Juni sebesar 190, bulan Juli sebesar 198. Tabel awal perencanaan produksi simple model. Pada bulan April 2018 menunjukkan data permintaan sebesar 173 dengan jumlah permintaan reguler sebesar 20 untuk persediaan akhir sebesar 0 dengan jumlah karyawan sebanyak 4. Tabel analisis biaya simple model. Dari hasil pengumpulan data didapatkan bahwa April 2018 sampai Juli 2018 jumlah biaya reguler time-nya masing-masing sebesar $200 hingga penyimpanan sebesar $0. Jumlah total biaya pada periode April 2018 sampai Juli 2018 besar $800. Grafik agregat planning simple model. Pada periode April 2018 juga record time production sebesar 20, yaitu yang berwarna biru. Total production sebesar 20, yang berwarna hijau. Number of karyawan sebesar 4, yang berwarna biru muda. Production requirement sebesar 173, yaitu berwarna merah. Bab 5 kesimpulan. Pada periode bulan April 2018 menunjukkan data permintaan di Malaysia 173 dengan FT regular production sebesar 100 dengan ending inventory sebesar 10. Pada modul yang berikutnya, yaitu modul keempat, membahas mengenai material requirement planning. Material requirement planning sendiri merupakan suatu presentasi atau suatu prosedur, aturan keputusan, dan teknik pencatatan terkomputerisasi yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Bab 1, yaitu tujuan praktikum. Fungsi pertama, memperkenalkan sistem MRP sebagai suatu metode perencanaan dan pengendalian pesanan dan persediaan item permintaan tergantung demand. Yang kedua, memberikan pemahaman mengenai prosedur penyusunan MRP. Studi kasus pada modul 4 yaitu PT Nusantara merencanakan untuk memproduksi salah satu produk unggulan untuk periode 4 bulan ke depan. Produk unggulan ini memerlukan 7 macam bahan yang terdiri dari 3 jenis kualitas A, B, dan C. 6 di antara bahan tersebut dapat disiapkan sendiri oleh perusahaan, sedangkan salah satunya harus dibeli di luar. Untuk dipakai dalam proses produksi, setiap bahan baku memerlukan waktu penyiapan yang disebut dengan lead, dan beberapa di antara bahan baku tersebut tidak semuanya bisa dipakai dalam proses produksi secara utuh, karena akan menyebabkan sisa.
yang disebut dengan scrap. Selain memerlukan biaya penyimpanan, cetak cost untuk penyimpanan proses produksi sudah barang tentu masing-masing bahan memiliki kos harga produk, biaya penyimpanan juga harus dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tahunan. Berikut tabel data kebutuhan bahan untuk keperluan produksi. Berikut juga bill of material atau BOM atau kebutuhan bahan untuk produksi. Ini jadwal perencana produksi atau master production schedule yang biasa disebut MPS. Tabel berikutnya yaitu persediaan bahan inventory. Tabel selanjutnya yaitu kapasitas produksi. Bab 3 berisi pengolahan data. 3.1 yaitu produk struktur berbentuk seperti itu. Tabel 3.2 tabel bill of material atau BOM. Tabel 3.3 untuk analisis capacity. Tabel yang keempat yaitu tabel material requirement plan. Tabel 3.5 tabel action planet order limits. Tabel 3.6 tabel cost analysis. Bab keempat berisi analisa. Analisanya yaitu seperti berikut. Analisa produk struktur. Dari hasil pengolahan data pada struktur produk dapat disimpulkan bahwa untuk pembuatan produk A diperlukan bahan B dan C. Untuk pembuatan produk B diperlukan bahan D dan E. Untuk pembuatan bahan produk C diperlukan bahan F dan G. Analisis bill of material. Dari hasil pengolahan data pada tabel BOM dapat disimpulkan bahwa produk A membutuhkan bahan B sebanyak 2 dan membutuhkan bahan C sebanyak 4. Analisis tabel capacity. Analisis MRP. Analisis tabel action and capabilities. Analisis tabel cost analysis. Bab kelima, diskusi penutup dengan kesimpulan sebagai berikut. Item A memiliki nilai overdue sebesar 380 pada bulan 1, memiliki nilai sebesar 250 pada bulan 2, memiliki nilai sebesar 400 pada bulan 3, memiliki nilai sebesar 0 pada bulan 4, memiliki nilai sebesar 0 dengan total yang dibutuhkan pada item A sebesar 1030. Item B memiliki nilai overdue 1230. Item C memiliki nilai overdue sebanyak 2520. Item D memiliki nilai overdue sebesar 2224. Item E memiliki nilai overdue sebanyak 3938. Item F memiliki nilai overdue sebanyak 1000. Memiliki nilai overdue sebesar 16800. Nilai item G yaitu sebesar 8330. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.